Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini saya buat video lagi karena udah lama sih nggak buat video. Udah lama pengen jelaskan tentang Borneo Egg, menjelaskan lebih dalam tentang Borneo Egg. Nah, ini Borneo Egg, Borneo Egg, Borneo Egg ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini Borneo Egg. Nah, saya memang ketika menjelaskan saya mencari blok yang warna-warni begini. Harapannya lebih mudah. Ini punya Pak Masdar dari Nunukan, kebenaran warna-warni dan kita mau kirim. Jadi sebelum dikirim kita akan cek lagi akurasi, terus stabilitas, kebocoran, semua kita cek. Nah, ini Borneo Egg yang pisah. Sebelumnya kita ada Borneo Egg yang tidak pisah, jadi bloknya jadi satu. Nah, Borneo Egg itu kita buat adalah pengembangan dari Borneo HP. Jadi Borneo HP. Nah, kelebihannya Borneo Egg itu adalah pada satu blok ini bisa menggunakan dua diameter tabung, diameter 50 dan diameter 60 atau 64. Yang diameter 50 itu contohnya botol dengan kapasitas 360 atau 460 cc. Sedangkan yang tabung komposit atau tabung 500 cc seperti ini diameternya ada yang 60, ada yang 64. Kalau komposit biasanya 60. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Karena apa? Dengan satu blok ini teman-teman bisa berkreasi. Kalau buat yang mau ngerakit sendiri atau mau Pak saya mau ganti dari 360 ke 500 atau sebaliknya. Karena apa? Kelebihannya ini kita setting untuk 360 ini kita setting untuk yang botol 500 kan begini ya, kita pasang gini, ini regulatornya pasang, kita pasang gini ya. Nah, kita pasang, sorry masih kebalik-balik karena memang belum pas. Nah, jarak antara lubang laras dengan botol, kalau semuanya dia pakai tabung 500 atau 60 atau 64 mili, kemudian diganti dengan tabung yang lebih kecil, jarak laras dengan botol akan jadi jauh sekali. Jadi tampilan unit kurang asik lah. Tetapi kalau dia pakai tabung yang kecil, kemudian ingin ganti ke tabung yang lebih besar, ke tabung 500, kemungkinan laras akan nyentuh botol. Jadi larasnya naik ke atas. Makanya kita kembangkan, kita desainkan, kita ciptakan model seperti ini. Di luar negeri saya nggak tahu ada apa enggak ya yang bisa diputar ganti-ganti gini ya. Tapi ini pure hasil pemikiran kita insya Allah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Borneo Egg yang pisah sekarang itu kita desain untuk memudahkan teman-teman. Kan yang pesan tentu tidak hanya dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Lombok gitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau semamanya terjadi kebocoran, yang model dipisah ini lebih mudah maintenance-nya. Jadi kalau ada kan yang sulit itu kebocoran yang ada di pentil. Kalau kebocoran lain mungkin sederhana ya. Katakanlah bocor di ini apa namanya tutup pentil ya, tinggal diganti o-ringnya. Kalau bocornya ada di sini ya diganti o-ringnya, kalau di sekitar diganti o-ring regulator. Nah kalau bocornya sering nih di baut yang ini nih bocor ya diganti o-ring yang ada di dalam kan gitu, tinggal ganti o-ring. Tetapi untuk kasus pentil ya lebih complicated karena pentilnya harus dirapikan atau dibersihkan. Nah, untuk itu kita buatlah desain Borneo Egg yang dipisah-pisah. Nah, itu. Jadi Borneo Egg yang dipisah ini memudahkan kita untuk melakukan pengecekan kebocoran dan maintenance. Jadi teman-teman yang ada di Irian mungkin, atau yang ada di Sulawesi atau Sumatera atau di Jawa saja, ketika ada kendala dia nggak perlu kirim eh, ke kita untuk perbaikan, karena biasanya di pentil ini tidak semua orang berani memperbaiki gitu. Tapi dengan
Borneo Egg yang baru, harapannya semua orang berani memperbaiki dan mengerti. Oke, nah kelebihannya apa sih, saya tunjukkan ya. Pertama, anggap ini sudah diisi angin, pakai pompa ngisinya, dan bocor. Oke, bocor. Kalau bocor kan kita nggak tahu nih bocornya ada di mana. Kalau yang model lama, untuk mengetahui bocor, kita celupkan ini ke dalam air. Bagian ini ke dalam air. Yang jadi masalah, ini hammer set, trigger set, hammer, terus per itu terbuat dari besi. Kalau kecelup air terus tidak dibersihkan, kemungkinan karatan. Makanya kita buat yang terpisah. Nah, caranya terus kalau ngerendam segini kan butuh apa namanya, ember minimal dari jarak segini nih, dari sini sampai sini kan, embernya dari sini sampai sini. Nah, kalau kita nggak mau ini bagian ininya kerendam, kita ngerendamnya begini nih, ya tetap aja butuh ember dari sini sampai sini kan, lebih panjang lagi, butuh ember yang lebih panjang. Nah, dengan Borneo Egg yang baru ini saya buka dulu ya, anggap ini ada anginnya, terus terjadi kebocoran. Jadi kebocoran yang kita lakukan pertama, kita buka dulu trigger setnya, pakai kunci L yang nggak harus kayak gini sih, kunci L yang apa 3 mili itu. Nah, ini kuncinya apa namanya, memang kita sengaja ukurannya sama supaya memudahkan, jadi teman-teman nggak perlu banyak-banyak beli kunci. Ini kita lepas dulu ya triggernya ya, pas. Nah, terus di sini ada 2 baut nih, baut ini yang kita lepas. Ini kita lepas dulu. Seperti biasa, ngelepasnya mudah karena memang Borneo tidak didesain untuk rumit. Kalau bisa sesederhana mungkin, semudah mungkin. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini saya buka ya. Nah, ini lepas. Nah, kalau buka hati-hati karena di sini ada as penghubung. Saya menyebutnya as penghubung tuh. Ini as penghubungnya. Ya, ini as penghubungnya. Kita buka. Oke. Tinggal seperti ini. Nah, ini bagian inilah yang dari sini sampai sini, dari titik ini nih sampai sini, itu yang kita celup air. Jadi kita cuma butuh gayung kecil, kita celupkan ke air. Nah, kita tinggal lihat. Kalau bocornya di sini ya o-ring regulator, karena o-ring di sini kan ikutnya ke regulator. Kalau bocornya di baut-baut sini ya o-ring regulator bagian dalam. Kalau bocornya ada di sini nih, sambungan ini nih, itu artinya o-ring regulator yang ada di ke apa nih ya, adapter. Nah, saya nyebutnya adapter. Nah, kalau yang bocor itu, maaf agak maju di sini, artinya ya kita tinggal ganti o-ring ini gitu. Nah, kalau bocornya di sini ya kita ganti o-ring ini kan gitu. Nah, yang jadi masalah kalau bocornya ada di sini. Ini kan pentil. Nah, pentil. Contoh, ada kejadian kita lagi nembak di lapangan, nggak bawa alat, cuman bawa kunci ya. Pas nembak bawa kunci lah, minimal M3 itu ya, kunci L3 gini, yang diameter 3. Bocor. Kalau di versi lama bongkar semua loh, bongkar saat triggernya, ininya hammer kita bongkar semua. Hammer yang ada di sini nih, dalamnya kita bongkar semua. Ngeluarin hammer kita juga butuh nyopot ini kan, nyopot apa nih, tarikan samping, set leveler. Kalau di enggak, kalau ada kebocoran di sini terpaksanya karena di lokasi berburu dan sayang kalau harus pulang gitu ya, nanti hewan buruannya pergi, ini cukup kita tarik pakai tang atau tangan. Kalau bocornya di sini ya, kita unyak diputar gitu, diputar ya, insya Allah kotorannya terlepas. Kalau nggak bisa juga ya artinya harus dibongkar. Nah, biasanya sih ditarik begini, diputar-putar dengan tekanan angin yang cukup tinggi, biasanya dia duduk lagi.
minimal kotorannya kemakan lah. Nah, itu sudah menyelesaikan masalah sementara, tapi nanti ketika sampai rumah ya harus dibersihkan lagi semua, dibersihkan. Nah, terus ada lagi kejadian teman-teman yang pakai pompa contoh tadi ngisinya pakai pompa, sudah sampai rumah bocor, dibetulkan, terus sampai rumah mau dibersihkan semua karena ada deposit-deposit apa ya, aluminium itu ya, yang halus-halus itu kan bikin bocor tuh, bocor halus. Begitu udah bersihkan semua, ternyata pas dipompa anginnya ngejos terus. Kalau model blok biasa kan nggak bisa diapa-apain, dibongkar lagi dari depan. Kalau kita sudah yakin sudah bersih, kalau yang model ini tinggal ini ditarik saja, ininya ditarik, kemudian dipompa, insya Allah langsung isi lagi. Jadi maintenance-nya model ini jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah. Itu. Terus yang kedua ada satu kelebihan lagi. Nah, ini ada as penghubung. Buat tukang setting ini jadi memudahkan. Tapi dengan catatan yang dipotong tidak boleh ini. Kita buat ini sudah pas, kita desain sudah pas. Nah, yang boleh diizinkan dipotong cuma ini. Itu pun tidak bagian yang kepalanya besar ini ya. Bagian yang kecil ini, yang kepalanya lebih kecil diameternya. Ini yang bisa kita potong. Ini sebenarnya memudahkan pada saat setting. Memudahkannya gimana? Kalau ini, kalau motong ini, kan buka ini nih. Buka, dipendekkan, dipasang lagi, diukur. Kalau masih kurang pas, dilepas lagi. Ngelepasnya di sini loh. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini enggak perlu ada yang diputar-putar. Kalau mau ngurangi ini, caranya tinggal ini dikeluarkan dari lubangnya ini, dikeluarkan. Kan ketika dipasang begini, masuk, ditekan, kemudian diukur di dalam, diukur pakai sigmat di dalam. Oh, kurang sekian mili, harus kurangin sekian mili. Ini tinggal di ya, nggak mau keluar. Oh, saking presisi. Nah, ini tinggal kita kurangi sedikit. Nah, kalau kurang pas, masukkan lagi, ukur lagi. Jauh lebih mudah nyeting ini daripada harus bongkar-bongkar pentil ini. Jadi lebih mudah ini nyetingnya. Kalau kita mau pendek sependek berapapun yang kita rencanakan, akan lebih mudah. Lebih mudah nyetingnya. Nah, ini sebenarnya efek lain daripada penggunaan ini membantu menstabilkan pukulan. Jadi ininya harus betul-betul pas dengan pentil. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang nyeting jangan sekali-kali potong ininya, karena pasti tidak akan stabil. Yang dikurangi adalah ini. Memang kalau zaman dulu kita potong pentilnya, tapi kan ini ada as penghubung yang membantu proses setting. Ini aja yang dipotong, jauh lebih mudah. Katakanlah ada teman-teman setting yang benar udah kadung motong ini, ya nanti telepon bengkel aja, dikasih tahu caranya ngepasin ini sama ini. Betul. Nah, kalau semuanya tadi sudah selesai semua, setting sudah lebih mudah, terus botol juga kita bebas milih untuk Borneo. Nah, kelebihan lain yang dimiliki Borneo adalah ruang ledaknya yang besar. Ruang ledak, saya sih nyebutnya nggak ruang ledak ya, karena nggak ada yang meledak di situ. Jadi saya nyebutnya second chamber. Nah, second chamber yang besar ini sebenarnya memang efek lain adalah dia bisa buat powernya besar. Tetapi alasan kita bikin itu bukan ngejar power. Jadi Borneo itu dibuat besar, lubang VTR-nya. Saya nyebutnya ini lubang VTR. Itu bukan masalah power, tapi masalah kestabilan. Kalau power Borneo itu yang kita uji coba dengan catatan laras LW ya. Kenapa kita catatannya laras LW? Karena laras lokal kan cenderung lubangnya lebih tight, lebih sesak gitu. Sehingga efisiensinya pasti lebih rendah. Nah, ini lubangnya Borneo itu tidak cuma lurus. Kalau diperhatikan, saya nggak tahu kelihatan atau tidak di situ. Sebentar saya usahakan bisa kelihatan. Mana ya? Ini. Nah, mana ini ya? Kelihatan nggak? Itu kayak ada ruang yang ke depan sebelah sana, sama ada ruang lagi yang ke sini. Jadi nggak cuma lubang lurus dari sini ke sini aja, tapi dia expand ke kanan dan ke kiri.
Jadi di-expand ke sini dan ke sini. Jadi lubangnya nggak lurus begini, tapi ada ruang ke sini dan ke sini. Ini kita hitung 50 joule, tapi sebenarnya lebih, tapi kita supaya fair 50 joule aja, karena nanti kalau semuanya minta lebih, ya katakanlah dapat lebih, ya alhamdulillah gitu ya. Buat saya kita klaim nggak gede-gedean lah, 50 joule aja udah cukup. Tetapi awal kita bikin itu tujuannya bukan buat ngejar kenceng-kencengan, enggak, karena TR, twist rate, terus panjang peluru, kaliber segala macam itu mempengaruhi terhadap akurasi. Jadi kita kejar optimal dan stabilitas yang penting di Borneo itu. Jadi meskipun dibikin kencang bisa gitu ya, tapi kita tidak ke arah sana. Nah, terus untuk Borneo itu kita nggak usah khawatir. Katakanlah mau ngerangkai sendiri bisa, kita pandu. Bahkan logika-logika berpikirnya pasti kita bantu. Terus yang kedua, kalau semuanya ada kendala yang tidak bisa diatasi, kirim ke bengkel. Kalau itu karena kesalahan bengkel, pasti kita bantu untuk perbaikannya. Tidak kesalahan bengkel pun karena salah, contoh salah motong segala macam, pasti kita bantu. Nggak usah khawatir. Tuh, nah ini setelah ini kan tadi VTR-nya udah saya pasang lagi. Nah, terus ngerangkainya, kalau semuanya Borneo itu anggap ini udah sempurna ya, terus kita sudah selesai setting, ada kebocoran, terus kita mau pasang lagi, kita nggak perlu nyeting ini lagi nih, karena hammer kan nggak dilepas, nggak ada yang dilepas gitu. Jadi kita tinggal masang as penghubung ini, dimasukkan, dah, terus ya sudah kita pasang begini, udah, ini kita pasang. Tidak perlu nyeting hammer lagi, tidak perlu nyeting trigger lagi. Kalaupun terpaksanya ada setting, ya settingnya nggak akan lama itu. Nah, terus satu lagi kenapa kita desain ada as penghubung segala macam ya, saya jelaskan ya. Jadi gini, kita buat pertama ketika kita membuat model dipisah gini, kita berpikiran kalau sumpamanya blok depan ini, blok bagian ini saya lepas dulu aja, berat. Lepas dulu botolnya. Lepas dulu botol. Saya lepas dulu. Oke. Nah, ini bloknya ya. Kan ketika kita ngedesain blok ini, kita juga berpikir jauh ke depan. Kita juga lakukan uji coba sebelum ini ke pasaran gitu ya. Jadi kita desain dengan as penghubung ini tujuannya apa? Si hammer itu tidak mukul langsung ke blok di depan. Karena gini, sekuat apapun bautnya, ini, kalau dipukulin terus ke depan pasti copot. Kalau ini dipukul terus ke depan oleh hammer, pasti copot. Makanya kita bikin as seperti ini yang menghubungkan. Nah, ini secara keawetan, hammer itu cuman memukul, jadi hammer itu mukul sampai sini saja, sampai yang gampang mana, gini. Hammer itu memukul cuman sampai sini. Selanjutnya energinya itu diteruskan oleh as. Dan asnya tidak pernah memukul blok depan karena langsung diredam oleh valve seperti shock, ada anginnya, ada pernya. Nah, bayangkan kalau yang buat desainnya si hammer ini langsung mukul ke sini tok gitu, sisa energinya kan pasti ada yang mukul ke blok ini. Nah, ini ada pengikat memang, tapi kalau dipukulin terus lama-lama penyok. Kalau ini enggak, karena semua pukulannya diredam oleh blok ini. Itu perbedaan desain Borneo. Nah, dan secara bukan kebetulan memang kita desain seperti itu ya. As penghubung ini kalau sini tidak dipotong, dia akan membantu menstabilkan setiap tembakan. Ya, jadi ini kita pasang begini. Jadi nggak usah khawatir kalau di
pukul-pukul lama-lama copot, enggak. Karena yang kepukul itu cuman as penghubung dan hammer itu berhenti sampai di sini, di titik ini aja. Tuh. Nah, ini kita pasang ya. Nah, ketika kita masang lagi, katakan ada kebocoran, kita sudah perbaiki kebocorannya. Terus kita pasang lagi, kita nggak perlu setting lagi karena hammer kan tidak berubah, trigger tidak berubah, jadi baik-baik saja gitu. Kuncinya juga cuma satu. Tadi yang berbeda kunci di ukuran kuncinya juga cuma satu di VTR. Nah, kita pasang lagi. Jadi ketika harus bongkar pasang, teman-teman yang ada di daerah itu nggak perlu khawatir kerepotan, karena insya Allah ini jauh lebih mudah maintenance-nya daripada Borneo yang lama, yang HP. Jadi itu kelebihannya dan cara setting, serta kemungkinan kalau tidak stabil itu biasanya karena as pentilnya terpotong sehingga ada spelling di dalamnya. Itu aja teman-teman, saya terima kasih banyak. Kalau seumpamanya mau mesan atau mau konsultasi tentang Borneo, bisa langsung saya. Nanti nomor HP saya tulis, mungkin juga udah pada tahu ya. Jadi kita share aja, karena saya juga banyak hal-hal yang saya belum paham tentang senapan angin. Saya belajar untuk membuat senapan ini jauh lebih baik. Meskipun alhamdulillah kemarin kita sudah dapat prestasi, kita bisa jadi unit senapan lokal yang dipakai di SEA Games ya. Dan alhamdulillah sama Mas Faida Anwar, Mas Wafan dapat meraih emas di SEA Games 2019 bulan November Desember ya, udah setahun yang lalu. Nah makanya nggak apa-apa ya kalau semuanya di Borneo itu saya tulisin begini nih. Kebaca nggak tuh tulisannya? Nah kalau beli blognya pasti kebaca lah ya. Nah ini. Oke, teman-teman saya terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan aja langsung. Kita berusaha membuat yang terbaik, yang sestabil mungkin, seoptimal mungkin. Kita berusaha mendesain supaya satu blok ini bisa dipakai untuk berapa macam model gitu. Jadi teman-teman punya kebebasan untuk mendesain sesuai dengan keinginan masing-masing gitu unitnya. Terus lebih mudah maintenance-nya, powernya juga mencukupi lah. Kalau untuk sekedar ya namanya 4,5 pasti buat medium, nggak medium ya, small game ya, small game. Medium mungkin bisa ya, musang-musang doang itu sih, pakai pompa aja mati kok musang ya. Apalagi pakai PCP gitu ya, saya yakin lah kalau itu. Tapi ini tidak untuk big game, jadi kalau ada yang bilang 50 joule untuk big game ya kalau kena, kalau enggak ya nggak bisa juga. Kena pun belum tentu mati kok gitu. Jadi ini 50 joule bukan karena untuk ngejar power, fokus kita untuk menyetabilkan hasil tembakan. Terima kasih Pak Masdar, ini saya pinjam dulu, kemarin pinjam punya Mas Anung karena warna-warni juga sih pemikirannya. Cuma kebenaran ini juga mau disetting ulang supaya bisa kita cek akurasi lagi, stabil lagi, baru kita kirim ke pemesan. Jadi mesin Borneo, katakanlah ada mesin blok saja, itu yang kita cek adalah stabilitas dan bocor. Insya Allah nggak bocor, tetapi kalau ada 1-2 kejadian bocor, kita bantu perbaikannya. Kalau semuanya ngirimnya terlalu jauh, bisa dibantu kita video call cara memperbaikinya. Nah, desain seperti ini memudahkan kita untuk melakukan perbaikan. Itu terus hasilnya lebih stabil dan nggak usah khawatir ketika saya mendesain seperti ini. Saya sudah mempertimbangkan tentang ketahanan, kekuatan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, itu aja harapan saya, kita semua selalu sehat dan bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ke depan kita bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi. Sukses buat semuanya. Salam.